Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Nadila, CPNS dari pemerintah Kota Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai analisis isu kontemporer. Adapun konsep dasar dari materi ini, yang pertama, tujuan dasar pelatihan CPNS adalah membangun integritas moral, kejujuran, nasionalisme, profesionalisme, dan kompetensi bidang sebagai bentuk aksi nyata dari bela negara. Namun dalam perkembangannya, perubahan lingkungan strategis sering terjadi, sehingga ASN dituntut untuk dapat beradaptasi terhadap isu-isu yang terjadi, seperti globalisasi, perubahan demokrasi, desentralisasi daerah yang dapat mempengaruhi integritas bangsa. Dalam menghadapi perubahan tersebut, ASN dituntut untuk mengembangkan model insani. Terdapat 6 model yang harus dikembangkan, yaitu intelektual, emosional, ketabahan, sosial, etika dan moral, serta kesehatan. Terdapat berbagai macam isu-isu strategis kontemporer yang berkembang di Indonesia, seperti 1. Korupsi. Korupsi bahkan sudah ada sejak zaman kerajaan, lalu berlanjut hingga penjajahan hingga saat ini. Terdapat faktor pemicu atau pendorong terjadinya korupsi, yaitu individu maupun lingkungan. Lalu ada narkoba. Pada hakikatnya, narkotika maupun psikotropika merupakan obat atau zat yang dapat dimanfaatkan sebagai ilmu pengetahuan maupun kesehatan. Namun, seiring berkembangnya zaman, narkoba ini banyak yang disalahgunakan. Lalu ada terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Lalu untuk radikalisme di Indonesia itu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dikenal dengan DITII. Lalu ada isu pencucian uang, yaitu suatu perbuatan kejahatan yang melibatkan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Lalu ada isu proxy war, dan yang terakhir ada kejahatan mass communication yang berupa konten ilegal, penyebaran virus, sabotasi, carding, dan hacking. Untuk hate speech, yaitu ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, hasutan dengan menyasar suku, agama, ras, etnik, orientasi seksual, bahkan gender. Lalu ada hoax, di mana hoax ini merupakan berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sumber maupun isinya. Berikut merupakan teknik dalam menganalisis isu. Yang pertama, kita harus memahami isu kritikal. Kita harus mencari isu yang memiliki dampak besar dan menyita perhatian publik. Lalu, kita harus menapis isu untuk menentukan kelayakan isu itu tersebut. Lalu, dalam menganalisis isu, kita bisa menggunakan mind mapping atau fishbone. Lalu, yang terakhir, kita bisa melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau kinerja yang diharapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.